Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Zalfaulia, NPM 1913034553 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Lampung, akan membacakan buku yang berjudul Introduction of Ecology karya Workulegis dan dipublikasikan di Jema University. Jadi PDF-nya itu seperti ini. Ini saya dapat e-booknya gitu. Dan saya akan membacakan e-book tersebut. Yang pertama, bab 1, pengantar prinsip ekologi. Tujuan pembelajaran, di akhir bab ini, siswa akan mampu menjelaskan komunitas biotik dan suksesi ekologis, menjelaskan habitat dan relung ekologi organisme. Dan definisinya adalah definisi istilah satu bioma, wilayah darat yang besar dan relatif berbeda dicirikan oleh iklim, tanah, tumbuhan, dan hewan yang serupa terlepas dari di mana terjadinya di bumi. Yang kedua ada ekosfer, keterkaitan antara semua bumi, organisme hidup, dan atmosfer, litosfer, dan hidrosfer yang mereka tempati. Yang ketiga ada faktor pembatas, faktor lingkungan yang membatasi pertumbuhan, distribusi, atau kelimpahan populasi tertentu. Yang keempat ada toleransi, penurunan respon terhadap faktor tertentu dalam lingkungan dari waktu ke waktu. Yang kelima ada ceruk, totalitas adaptasi organisme dan gaya hidup yang cocok dengan komunitasnya. Pendahuluan. Komunitas biologis masing-masing terdiri dari beberapa hingga banyak populasi, berisi semua anggota spesies tunggal di suatu area tertentu. Namun spesies tidak tetap atau tidak dapat diubah. Mereka berkembang dan beradaptasi sebagai tanggapan terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Karena kondisi lingkungan juga dinamis dan terus berubah. Proses evolusi dan adaptasi organisme hidup tidak pernah lengkap. Namun banyak komunitas biologis yang mengabadikan diri ulet dan stabil dalam waktu yang relatif lama. Komunitas biotik. Sistem klasifikasi yang paling familiar digunakan untuk mengelompokkan tumbuhan dan hewan adalah salah satu yang didasar pada dugaan hubungan evolusi. Namun ahli ekologi cenderung mengatur spesies berdasarkan spesies mereka asosiasi fungsional satu sama lain. Pengelompokan alami berbagai jenis tumbuhan dan hewan dalam setiap habitat yang diberikan disebut sebagai komunitas biotik. Komunitas biotik adalah istilah yang luas yang dapat digunakan untuk menggambarkan alam pengelompokan dengan ukuran yang sangat berbeda, dari berbagai mikroskopis, diatom, dan zooplankton berenang di setetes air kolam ke ratusan spesies pohon, bunga liar, serangga, burung, mamalia, dan lain-lain. Komunitas biotik memiliki ciri struktur tropik dan energi pola aliran dan juga memiliki kesatuan taksonomi tertentu dalam arti bahwa spesies tertentu cenderung hidup bersama. Individu dari spesies yang sama yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu secara kolektif disebut populasi. Populasi semacam itu merupakan kelompok sedikit banyak terisolasi dari makhluk hidup yang lain. Suatu populasi dalam biotik dan perombakan karakteristik dalam menanggapi perubahan lingkungan dan fluktuasi di populasi anggota komunitas lainnya. Konsep komunitas adalah salah satu ekologis terpenting karena yang pertama, ini menekankan fakta bahwa organisme yang berbeda tidak terjadi secara sembarangan tersebar ke seluruh bumi tanpa alasan khusus mengapa mereka tinggal di tempat yang mereka tinggali bersama secara teratur. Dengan menjelaskan pentingnya komunitas secara keseluruhan, dalam setiap bagiannya, konsep komunitas dapat digunakan oleh manusia untuk mengontrol organisme tertentu, dalam arti menambah atau mengurangi jumlahnya. Kesadaran bahwa keberhasilan spesies tertentu adalah bergantung pada integritas komunitas biotiknya secara keseluruhan, implikasi yang mendalam bagi kesejahteraan manusia. B. Dominasi ekologis. Meskipun semua anggota komunitas biotik memiliki peran untuk dimainkan di kehidupan komunitas, jelas bahwa tumbuhan atau hewan tertentu lebih berpengaruh pada ekosistem secara keseluruhan daripada yang lain. Organisme itulah yang memainkan peran utama dalam mengontrol pengaruh pada komunitas disebut dominan ekologis.
Dominan seperti itu terdiri dari spesies kunci tersebut yang sebagian besar mengontrol aliran energi melalui komunitas. Jika mereka mau dihapus dari komunitas, perubahan ekosistem yang jauh lebih besar akan terjadi dibandingkan jika spesies non-dominan dihilangkan. Contoh, jika petani menebang pohon hutan yang dominan untuk budidaya, perubahan yang dihasilkan oleh penghapusan adalah hilangnya spesies hewan yang bergantung pada pohon untuk makanan dan penampung, hilangnya tanaman yang menyukai naungan, perubahan biota makro, peningkatan suhu tanah, peningkatan erosi tanah yang berakibat kestabilan ekosistem akan terganggu di sebagian besar komunitas biotik darat terdiri dari tumbuhan tertentu. Peran dominan karena mereka tidak hanya menyediakan makanan dan tempat berteduh organisme lain, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi dan memodifikasi fisiknya lingkungan hidup itu adalah: 1. Mereka membangun lapisan atas tanah, fluktuasi suhu sedang, meningkatkan retensi kelembapan, mengaruhi pH tanah. Bioma. Bioma. Komposisi spesies dari komunitas biotik tertentu adalah sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisik lingkungan, terutama suhu dan curah hujan. Misalnya, jenis tumbuhan dan hewan yang akan ditemukan di pegunungan Simen di Ethiopia akan berbeda secara signifikan dari yang ditemukan di Taman Awash. Ahli ekologi telah membagi komunitas terestrial di dunia menjadi pengelompokan umum disebut bioma, yaitu area yang dapat dikelompokkan dikenali dari bentuk kehidupan khas dari spesies dominan mereka. Dalam banyak kasus, karakteristik utama bioma adalah tipe dominannya vegetasi. Dapat juga dikatakan bahwa bioma adalah kompleks karakteristik komunitas dari zona iklim regional. Setiap bioma memiliki pola curah hujan, musim, suhu, dan perubahan dari panjang yang kemudian semuanya bergabung untuk menopang jenis vegetasi tertentu. Mulai dari wilayah kutub, bioma utama planet bumi adalah. Terus ada yang pertama dari bioma itu ada pertamanya tundra. Tundra adalah daratan paling utara di dunia. Ini ditandai dengan lapisan tanah beku permanen yang disebut permafrost, yang memiliki curah hujan yang rendah. Ini adalah rawa dan danau yang menyebar. Vegetasi yang dominan adalah rumput lumut dan beberapa tanaman keras kecil. Yang kedua ada taiga. Taiga dalam bahasa Rusia berarti hutan rawa. Taiga kebanyakan diidentifikasikan dengan hujan jenis konifera yang melimpah. Pohon yang tersedia kebanyakan tumbuhan runjung. Jumlah spesiesnya kurang beragam daripada yang ada di hutan pohon gugur. Ditemukan lebih jauh ke selatan dari taiga dan tanahnya memiliki jenis humus yang lebih banyak asam. Curah hujan rendah, tetapi seperti tundra ada sejumlah rawa dan danau tersedia. Hutan gugur beriklim sedang ini sedang terjadi di sabuk selatan taiga, di mana iklim lebih sejuk dan di mana curah hujan melimpah relatif terhadap jumlah penguapan. Hutan gugur memiliki berbagai jenis mamalia, burung, dan serangga serta sejumlah kecil reptil dan amfibi. Karena hutan gugur dan daun tahunan menghasilkan tanah yang kaya nutrisi yang pada gilirannya mendukung banyak mikroba tanah. Yang keempat ada padang rumput. Di wilayah yang curah hujan tahunannya tidak cukup untuk menopang pertumbuhan pepohonan dan tingkat penguapan yang tinggi, kami temukan di padang rumput dunia. Contoh bioma itu adalah savana. Dominasi rumput dan kawasan hewan penggembala menjadi ciri semuanya. Karnivora juga melimpah. Bioma semacam itu memiliki konsentrasi organik yang lebih tinggi materi daripada di bioma lainnya. Jumlah humus menjadi 12 kali lebih besar daripada tanah berhutan. Yang kelima ada gurun. Ini adalah daerah yang menerima curah hujan kurang dari 10 inci per tahun. Kurangnya kelembapan adalah faktor penting yang membentuk gurun bioma. Yang keenam ada hutan hujan tropis. Ini tandai dengan suhu tinggi dan curah hujan tahunan yang tinggi, 100 inci atau lebih. Variasi suhu sepanjang tahun sedikit. Hutan hujan tropis dicirikan oleh keanekaragaman tumbuhan dan spesies hewan yang dengan 4 lapisan berbeda dari pertumbuhan tanaman. Sebuah kanopi puncak pohon mencapai 60 meter.
Kanopi bagian bawah mencapai 30 meter, jarang di bawah cerita dan sedikit dan sedikit tanaman yang tumbuh di permukaan tanah, baik tumbuh maupun spesies hutan hujan dibandingkan tempat lain di dunia. Suksesi ekologis, proses di mana organisme menempati situs secara bertahap berubah di kondisi lingkungan sehingga spesies lain dapat menggantikan penghuni asli, disebut suksesi ekologis atau pengembangan. Suksesi primer terjadi ketika komunitas mulai berkembang di situs yang sebelumnya tidak dihuni oleh organisme hidup seperti di pulau, pasir atau lumpur, badan air, atau aliran vulkanik baru. Suksesi sekunder terjadi ketika komunitas yang ada terganggu dan yang baru kemudian berkembang di situs itu. Gangguan dapat disebabkan oleh beberapa bencana alam seperti kebakaran atau banjir, atau oleh aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, membajak, atau pertambangan. Kedua bentuk suksesi biasanya mengikuti urutan yang teratur. Tahapan sebagai organisme memodifikasi lingkungan dengan cara memungkinkan seorang spesies untuk mengganti yang lain. Akhirnya dalam suksesi primer atau suksesi sekunder, sebuah komunitas berkembang yang tampaknya menolak perubahan lebih lanjut. Ahli ekologi menyebutnya komunitas klimaks karena tampaknya menjadi puncak dari proses suksesi. Bioma berbeda dari planet kita dibahas sebelumnya adalah contoh komunitas klimaks. 1.2 Konsep jangkauan dan batasan. Mungkin tidak ada spesies tumbuhan atau hewan yang ditemukan di mana-mana di dunia. Beberapa bagian bumi terlalu panas, terlalu kering, atau terlalu untuk organisme bertahan hidup di sana. Bahkan jika lingkungan melakukan tidak membunuh orang dewasa secara langsung, itu dapat terjadi secara efektif menjauhkan spesies dari menjadi mapan atau mencegah reproduksinya atau mematikan telur, embrio, atau beberapa tahap lain dalam siklus hidup. Sebagai besar spesies organisme bahkan tidak ditemukan di semua kawasan dunia tempat mereka bisa bertahan hidup. Adanya hambatan mencegah penyebaran mereka. Hukum minimum. Suatu organisme jarang jika pernah terpapar pada suatu faktor di dalamnya. Lingkungan hidup sebaliknya ia diekspos atau dikenakan berbagai macam faktor sehingga secara bersamaan di sekitarnya, namun ada beberapa faktor memainkan peran yang lebih besar dari yang lain. Pada umumnya, setiap spesies membutuhkan bahan tertentu untuk bertumbuhan dan reproduksi dan dapat dibatasi jika lingkungan tidak menyediakan jumlah minimum tertentu dari masing-masing bahan ini. Fenomena ini diatur oleh apa yang dikenal hukum minimum yang menyatakan laju pertumbuhan setiap organisme terbatas oleh nutrisi penting apapun yang ada dalam jumlah minimal. Hukum juga dapat dinyatakan sebagai fungsi suatu organisme dikendalikan atau dibatasi oleh faktor lingkungan esensial atau kombinasi faktor hadir dalam jumlah yang paling tidak menguntungkan lingkungan. Contoh, hasil panen seringkali dibatasi bukan oleh unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti air atau karbon dioksida, tetapi juga sesuatu yang hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti boron atau mangan. Hukum toleransi. Untuk setiap spesies ada kisaran dalam faktor lingkungannya di mana spesies berfungsi dekat atau optimal. Ada yang ekstrim baik bagian bawah maupun atas tempat fungsi spesies tersebut dibatasi atau dihambat. Salford menunjukkan itu terlalu pasti faktor akan bertindak sebagai faktor pembatas, sama seperti terlalu sedikit yang dimilikinya telah menyatakan dalam hukum Liebig. Ini mengarah pada konsep jangkauan toleransi yang menyatakan distribusi setiap spesies ditentukan oleh rentang toleransi terhadap masing-masing variasi lingkungan. 1.3 Relung habitat ekologis. Dalam menjelaskan hubungan ekologi organisme, ini berguna untuk membedakan antara tempat tinggal organisme dan apa yang dilakukannya sebagai bagian ekosistemnya. Istilah habitat dan relung ekologi mengacu pada dua hal. Yang pertama ada habitat. Habitat suatu organisme adalah tempat tinggalnya, area fisik, dan beberapa bagian tertentu dari permukaan bumi, udara, tanah, atau air, mungkin menjadi sebesar lautan atau hutan atau sekecil dan terbatas seperti bagian bawah batang kayu busuk atau usus rayap. Namun, itu benar selalu berwujud wilayah yang dibatasi secara fisik. Lebih dari satu hewan atau tumbuhan dapat hidup di habitat tertentu. Yang kedua, relung ekologis. Beraneka ragam organisme dapat hidup di satu habitat. Setiap organisme dianggap memiliki perannya sendiri dalam struktur dan fungsi komunitas. Status atau peran organisme dalam komunitas atau ekosistem diistilahkan sebagai relung ekologis. Relung ekologis tergantung pada adaptasi struktural organisme, fisiologis, respon, dan perilaku. Relung ekologis ini sulit untuk didefinisikan secara tepat. Itu adalah abstraksi yang mencakup semua faktor fisik, kimia, fisiologis, dan biotik yang dibutuhkan organisme untuk hidup, tapi tidak dibatasi secara fisik ruang. Untuk menggambarkan relung ekologi suatu
organisme, kita harus tahu apa yang ia makan, apa yang memakannya, organisme apa yang bersaing dengannya, dan bagaimana ia berinteraksi dengan dan dipengaruhi oleh komponen abiotik dari lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembapan. Akan sangat membantu untuk berpikir habitat sebagai alamat organisme, tempat tinggalnya, dan alamat ceruk ekologis sebagai profesinya. Apa yang dilakukan secara biologis, salah satu generalisasi yang penting dari ekologi adalah bahwa tidak ada dua spesies yang bisa menempati ceruk ekologis yang sama. Bagian 2, ekosistem. Tujuan pembelajaran: di akhir bab siswa akan mampu mendefinisikan istilah ekosistem, menjelaskan komponen ekosistem, Bagian 2, ekosistem. Tujuan pembelajaran: di akhir bab ini, siswa akan mampu mendefinisikan istilah ekosistem, menjelaskan komponen ekosistem, menjelaskan ekosistem rantai makanan dan aliran energi ekosistem, menjelaskan bagaimana siklus material di biosfer, menjelaskan hukum termodinamika, membedakan antara rantai makanan dan jaring makanan, menjelaskan pengaruh intervensi manusia pada siklus materi. Definisi istilah ekosistem: suatu komunitas dan fisik dan kimianya lingkungan hidup. Satu ekosistem memiliki makhluk hidup biotik dan tidak hidup dan komponen tidak hidup atau abiotik. Faktor biotik: semua organisme hidup dalam satu ekosistem. Faktor abiotik: semua kondisi lingkungan yang diperlukan untuk mendukung hidup, misalnya curah hujan, sinar matahari, kelembapan tanah, suhu organik, materi, dan lain-lain. Autotrof: organisme yang mensintesis organiknya sendiri, senyawa dari zat anorganik sederhana dengan bantuan energi dari matahari. Autotrof: fotosintesis atau dari zat anorganik itu sendiri. Autotrof: kemosintetik. Heterotrof: organisme yang menelan organisme lain untuk memperoleh nutrisinya organik. Nutrisi organiknya: pengurai, bakteri heterotrof, dan jamur yang dapat nutrisi organik dengan memecah sisa atau produk dari organisme. Aktivitas pengurai memungkinkan sederhana masa senyawa untuk didaur ulang kembali ke autotrof. Rantai makanan: urutan linear siapa yang makan dan siapa yang dimakan dalam suatu ekosistem. Jaring makanan: jaringan banyak rantai makanan yang saling terkait, meliputi produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Siklus biokimia: perputaran material melalui kehidupan sistem dan kembali ke bumi. Nitrifikasi: proses di mana bakteri tanah tertentu lepas amonia atau amonium elektron dan nitrit NO2 adalah dilepaskan dengan berbagai produk reaksi. Kemudian bakteri tanah lainnya digunakan nitrit untuk metabolisme energi menghasilkan nitrat. Amonifikasi: penguraian limbah nitrogen dan sisa-sisa organisme oleh bakteri dan jamur tertentu. Denitrifikasi: reduksi sitrat atau nitrit menjadi gas nitrogen dan sejumlah kecil nitrous oxide oleh bakteri tanah. Eutrofikasi: suatu proses di mana badan air menjadi terlalu diperkaya dengan nutrisi dan sebagai hasil menghasilkan kehidupan tanaman yang melimpah. Biomasa: berat kering total semua organisme pada tropik tertentu tingkat ekosistem. Komunitas: populasi pada semua spesies yang menempati suatu habitat. Populasi: sekelompok individu dan spesies yang sama yang menempati area tertentu. Tingkat trofik: semua organisme dengan jumlah energi yang sama transfer jauh dari sumber asli, misalnya cahaya matahari, itu memasuki ekosistem. Fiksasi nitrogen: di antara beberapa bakteri asimilasi gas nitrogen dari udara melalui reaksi reduksi, elektron menjadi terikat pada nitrogen sehingga terbentuk amonia atau amonium. Pendahuluan: ekosistem adalah komunitas organisme yang berfungsi bersama dan berinteraksi dengan lingkungan fisik hidup mereka melalui aliran energi dan siklus bahan, yang keduanya memiliki konsekuensi untuk struktur komunitas dan lingkungan. Daerah manapun dapat dianggap sebagai ekosistem selama hidup dan elemen non-hidup hadir dan berinteraksi untuk mencapai fungsional stabilitas. Ekosistem mungkin sebesar lautan atau hutan, atau itu mungkin sekecil toples akuarium berisi ikan tropis, tumbuhan hijau, dan siput. Penting untuk dipahami bahwa ekosistem adalah sistem terbuka karena mereka tidak mandiri, mereka membutuhkan masukan energi dan seringkali merupakan masukan nutrisi seperti dari mineral yang dibawa oleh erosi menjadi danau. Karena energi tidak bisa didaur ulang, semuanya ekosistem memiliki kekurangan energi. Paling sering ketika panas tingkat terendah hilang lingkungan selama setiap transfer energi antar organisme, meskipun nutrisi biasanya didaur ulang, prosesnya tidak 100% efisien dan beberapa kerugian terjadi dari sistem. Dalam mendeskripsikan ekosistem akan lebih mudah untuk mengenali dan membuat tabel komponen berikut ini.
zat organik, karbon dioksida, air, nitrogen, dan fosfor yang terlibat dalam siklus material, senyawa organik, protein, karbohidrat, dan lipid yang disintesis dalam fase biotik, iklim, suhu, dan faktor fisik lainnya, produsen, organisme autotrof yang dapat membuat bahan organik kompleks atau zat sederhana anorganik, makrokonsumen atau fagotrof, heterotrof, organisme yang menelan organisme lain atau potongan bahan organik, dan mikrokonsumen atau saprotrof, organisme yang memecah belah kompleks senyawa organisme mati, menyerap sebagian produk dekomposisi, dan melepaskan nutrisi organik itu sendiri untuk melengkapi berbagai siklus elemen. Struktur ekosistem. Dalam ekosistem, aliran energi yang berasal dari interaksi organisme lingkungan mengarah ke struktur tropik yang didefinisikan dengan jelas, dan keanekaragaman biotik dan pertukaran bahan antara siklus bagian yang hidup dan yang tidak. Organisasi tropik. Ekosistem memiliki struktur yang berlapis-lapis berdasarkan jumlah waktunya energi ditransfer dari suatu organisme ke organisme lain menjauh dari masukan energi awal ke dalam sistem. Jadi, semua organisme itu adalah jumlah langkah transfer yang sama dari masukan energi dan dikatakan berada di level tropik yang sama. Dari sudut pandang tropik, sebuah ekosistem memiliki dua komponen. Yang pertama adalah bagian autotrof dan bagian heterotrof. Rantai makanan, perpindahan energi makanan dari tumbuhan ke hewan yang kemudian ke lainnya. Hewan dengan tahap pemberian makanan yang beruntun. Tingkat tropik tersebut disebut rantai makanan. Contoh, rumput, belalang, katak, ular. Semua rantai makanan dimulai dengan organisme autotrof. Organisme ini disebut produsen karena mereka dapat memproduksi makanannya sendiri. Apa saja organisme yang memakan langsung tumbuhan adalah herbivora atau konsumen utama dan berada di tropik kedua tingkat. Karnivora seperti katak dari contoh di atas yang memakan herbivora tersebut disebut konsumen sekunder, dan mereka yang memakan karnivora ini adalah konsumen tersier. Dan seterusnya, setiap tingkat konsumsi dalam rantai makanan disebut tingkat tropik. Pada setiap transfer dalam rantai makanan, sebagian besar energi potensial hadir dalam ikatan kimiawi spesies makan hilang sebagai panas. 2.2 Aliran energi dan perputaran material. Keberadaan dunia hidup termasuk kehidupan dunia bergantung padanya aliran energi dan sirkulasi material melalui ekosistem. Keduanya mempengaruhi kelimpahan organisme, kecepatan pada yang mereka jalani, dan kompleksitas komunitas. Energi dan materi mengalir melalui komunitas bersama. Seseorang tidak bisa terlalu baik dipisahkan dari yang lain, tetapi aliran energi adalah satu arah. Sekali digunakan oleh komunitas itu hilang, bahan di sisi lain bersirkulasi ulang. Sebuah atom karbon atau kalsium bisa lewat di antara makhluk hidup dan non-hidup berkali-kali atau bahkan mungkin dipertukarkan antara ekosistem. Hukum termodinamika. Energi mengalir dalam jalur satu arah melalui sistem biologis dan akhirnya menjadi berapa suhu rendah seperti luar angkasa. Dua hukum termodinamika menggambarkan perilaku energi. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi kekal, hanya itu saja tidak dibuat atau dihancurkan dalam kondisi normal. Mungkin ditransfer dari suatu tempat atau objek ke tempat lain, tetapi jumlah total energi tetap sama. Demikian pula energi dapat diubah atau berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi jumlah totalnya tidak berkurang juga meningkat. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa masing-masing berurutan transfer atau transformasi energi dalam suatu sistem. Lebih sedikit energi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan. A. Aliran energi. Makhluk hidup bergantung pada keberadaan mereka, tidak hanya di tanah yang layak dan kondisi iklim, tetapi juga pada beberapa bentuk energi. Kebanyakan organisme bergantung pada matahari untuk energi yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menjalankan proses kehidupan. Transfer energi melalui komunitas biologis dimulai ketika energi sinar matahari ditetapkan dalam warna hijau tanaman dengan fotosintesis. Fotosintesis memasukkan energi radiasi ke dalam energi kimia berkualitas tinggi dalam ikatan yang menyatukan molekul organik. Transfer energi yang ditangkap ini dari organisme ke organisme adalah dasar berfungsinya ekosistem. Pada setiap transfer energi dalam rantai makanan, sekitar 90% energi kimia yang disimpan dalam organisme tingkat yang lebih rendah hilang, dan karena itu tidak tersedia untuk tingkat yang lebih tinggi karena jumlah total energinya yang masuk ke dalam makanan rantai diperbaiki oleh aktivitas fotosintesis tanaman.
lebih bisa digunakan energi tersedia untuk organisme yang menempati posisi lebih rendah dalam makanan rantai daripada ke tingkat tropik yang lebih tinggi. Mengekspresikan konsep ini dalam istilah yang lebih sederhana, bisa dikatakan misalnya manusia 10.000 unit, daging jagung 10.000 unit. Dengan menggerakkan manusia selangkah lebih rendah dalam rantai makanan, 10 kali lebih banyak energi menjadi tersedia secara langsung. Aliran searah dan efisiensi transformasi energi menjelaskan kebutuhan akan sumber energi berkelanjutan untuk mencegah runtuhnya ekosistem. Organisme hidup membutuhkan setidaknya 30 hingga 40 elemen untuk pertumbuhan dan pengembangan. Yang penting adalah karbon dan hidrogen, oksigen, fosfor, kalium, nitrogen, belerang, kalsium, besi, magnesium, boron, zinc, klorin, kobalt, yodium, dan fluor. Ini materi mengalir dari yang tidak hidup ke yang hidup dan kembali ke yang hidup lagi dalam jalur yang kurang lebih melingkar dan dikenal sebagai siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia penting karena mereka membantu mempertahankan nutrisi penting dalam bentuk tanaman yang bisa digunakan dan hewan karena mereka membantu menjaga stabilitas ekosistem. Jika siklus hara tidak terjadi, jumlah unsur yang diperlukan akan terus menurun dan akan membuat perkembangan populasi tumbuhan dan hewan yang stabil tidak mungkin karena tidak ada penambahan konstan ke sumber nutrisi dari luar seperti yang ada dan energi dalam bentuk sinar matahari. Pada dasarnya ada dua jenis siklus biokimia, gas dan sedimen. Tergantung pada sumber utama nutrisi yang terlibat, kebetulan adalah udara dan air, atau tanah dan batuan. Siklus sedimen, unsur-unsur tersebut digerakkan oleh gas. Siklus mendaur ulang jauh lebih cepat dan efisien daripada yang ada di siklus sedimen. Karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen termasuk dalam siklus gas. Besi, kalsium, dan fosfor contoh nutrisi yang siklusnya terjadi melalui sedimen dasar pola. Siklus karbon. Karbon adalah penyusun dasar dari semua senyawa organik. Sejak energi transfer terjadi sebagai konsumsi dan penyimpanan karbohidrat dan lemak. Karbon bergerak melalui ekosistem dengan aliran energi. Sumber dari hampir semua karbon yang ditemukan pada organisme hidup adalah karbon dioksida, bebas di atmosfer dan terlarut di perairan bumi. Langkah pertama dalam pemanfaatan karbon dioksida oleh organisme hidup adalah fotosintesis oleh tumbuhan. Karbon bersama dengan oksigen dan hidrogen dengan adanya sinar matahari diubah menjadi sederhana karbohidrat. Ini pada gilirannya disintesis oleh tumbuhan menjadi kompleks lemak dan polisakarida. Polisakarida dan lemak yang disimpan di dalam jaringan tumbuhan dimakan oleh hewan yang mencerna dan mensintesis kembali senyawa karbon ini menjadi senyawa lain. Karbon terkunci di kotoran hewan dan masuk ke protoplasma tumbuhan dan hewan, akhirnya dilepaskan oleh organisme pembusukan. Bakteri dan jamur menyerang dan memakan tumbuhan dan hewan, tetap memecah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana, zat yang kemudian tersedia untuk siklus lain. Setelah mereka bekerja, sebagian besar karbon organik sekali lagi adalah karbon dioksida. Sebagian karbon organik menjadi tergabung dalam kerak bumi sebagai batu bara, gas minyak bumi, batu kapur, dan terumbu karang. Deposito semacam itu dikeluarkan dari peredaran untuk waktu yang lama, seringkali secara permanen. Beberapa dari mereka dibebaskan oleh penggunaan industri dan pertanian produk ini, dan beberapa karbon dioksida dilepaskan dari batu gampingan pelapukan. Tapi sirkulasi karbon melalui ekosistem tergantung pada organisme hidup. Efek rumah kaca. Jumlah karbon dioksida di atmosfer sangatlah penting dalam menjaga suhu bumi. Karbon dioksida menyerap sinar inframerah dan memungkinkan panas tinggal di atmosfer, bukan melarikan diri ke luar angkasa. Berapa banyak panas yang dipertahankan tergantung pada caranya banyaknya karbon dioksida di udara. Semakin besar karbon dioksida di dalam atmosfer, maka bumi menjadi lebih hangat karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terjadi karena karbon dioksida di dalam suasana bertindak seperti halnya dinding kaca rumah kaca. Kaca dinding mengirimkan sinar matahari ke rumah kaca di mana ia diserap dan radiasi sebagai panas yang tidak langsung keluar melalui kaca. Sebagai akibatnya suhu dalam rumah kaca menjadi lebih tinggi dari luar. Karbon batu bara, minyak, dan gas alam dibakar. Pelepasan karbon dioksida ini lebih cepat dari yang bisa ditangani oleh tumbuhan dan lautan yang menyerap gas itu. Jika kadar karbon dioksida di atmosfer meningkat, atmosfer suhu akan meningkat. Pemanasan global ini mengarah pada peningkatan permukaan laut, tenggelamnya pantai, perubahan pola curah hujan, perubahan kisaran layak huni organisme. Siklus nitrogen. Nitrogen sangat penting untuk semua organisme karena merupakan bagian penting dari protein dan asam nukleat. Sekitar 78% dari nitrogen dan atmosfer gas. Reservoir gas terbesar di dunia
dari semua elemen. Dalam gasnya terbentuk nitrogen tidak berguna bagi kebanyakan organisme. Namun bakteri dan alga pengikat nitrogen tertentu yang ditemukan di tanah dan habitat basah dapat berubah nitrogen anorganik menjadi bentuk, terutama nitrat dapat segera digunakan oleh tanaman. Ketika tumbuhan atau hewan mati, bakteri dan jamur yang membusuk menyebabkan tubuh membusuk hingga asam amino yang mengandung nitrogen rusak, melepaskan gas amonia. Bakteri nitrit bisa mengubah amonia menjadi molekul nitrit dan masih molekul lainnya. Bakteri nitrat dalam tanah dapat menambahkan atom oksigen. Ketiga tanaman di daerah itu sekarang memiliki nitrogen yang bisa digunakan lagi. Nitrogen dapat dihilangkan dari nitrat dalam tanah dengan diidentifikasi bakteri dan kembali lagi ke reservoir atmosfer, di mana ia bisa dilepaskan kembali oleh bakteri pengikat nitrogen atau elektrifikasi dengan pencahayaan. Dalam kasus terakhir, energi petir melalui atmosfer mengikat nitrogen dan oksigen menjadi satu nitrat yang mengendap ke tanah dan dari udara selama listrik badai. Siklus fosfor. Siklus fosfor adalah contoh yang sangat baik dari siklus sedimen. Fosfor adalah elemen penting dalam DNA, material herediter, molekul seluler vital lainnya. Dalam struktur tulang di hewan vertebrata, reservoir utama dalam siklus tersebut adalah bantuan fosfat yang terbentuk di masa lalu usia geologi. Meskipun endapan kotoran yang pemakan ikan burung laut dan endapan tulang fosil menyumbang fosfat yang cukup besar wilayah tertentu di dunia. Erosi oleh curah hujan dan limpasan air melarutkan fosfat keluar dari reservoir ini, membentuk fosfor kolam di dalam tanah. Bab 3. Dinamika populasi. Definisi istilah. Natality, produksi individu baru sejak lahir. Potensi biotik, laju maksimum di mana suatu organisme atau populasi dapat meningkat dalam kondisi ideal. Resistensi lingkungan, tekanan lingkungan yang membatasi kapasitas inheren populasi untuk pertumbuhan. Daya dukung, pasokan sumber daya yang berkelanjutan termasuk nutrisi, energi, dan ruang hidup. Mendefinisikan daya dukung untuk populasi tertentu pada suatu tertentu lingkungan hidup. Struktur usia, jumlah relatif individu dalam populasi pada usia yang berbeda. Emigrasi individu, peninggalan populasi, imigrasi individu dari populasi lain yang sama spesies bergabung dengan populasi, pertumbuhan eksponensial, pola pertumbuhan penduduk di mana jumlah individu meningkat 2 kali lipat. Survivorship, proporsi individu dalam suatu populasi yang bertahan sampai usia tertentu. Faktor yang bergantung pada kepadatan. Semua faktor lingkungan dan efek pada populasi bervariasi dengan kepadatan. Density independent factor, faktor lingkungan apapun yang mempengaruhi keukuran populasi tetapi tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam kepadatan populasi. Mengandalkan waktu yang dibutuhkan suatu populasi untuk berkembang biak ukuran. Individu adalah bagian dari organisasi yang lebih besar, kelompok yang terdiri dari anggota spesies yang sama dan hidup bersama di daerah yang sama di waktu yang sama. Kelompok seperti itu disebut populasi. Populasi organisme cenderung meningkatkan sejauh lingkungan akan memperbolehkan. Akibatnya, sebagian besar populasi berada dalam keadaan dinamis keseimbangan. Jumlah mereka bertambah dan berkurang dalam keseimbangan yang rumit, dipengaruhi oleh faktor pembatas lingkungan fisik dan interaksi dengan populasi lain di komunitas. Faktor yang mempengaruhi ukuran populasi meningkat atau menurun dengan perubahan satu atau lebih dari faktor berikut. Natalitas. Natalitas adalah produksi individu baru melalui kelahiran, menetas, perkecambahan, atau cloning. Kepribadiannya adalah sumber utama tambahan bagi kebanyakan orang. Populasi biologis, sifat alami biasanya peka terhadap lingkungan kondisi sehingga reproduksi yang sukses terikat kuat dengan tingkat nutrisi, iklim, kondisi tanah atau air, dan lain-lain. Interaksi spesies sosial antara anggota spesies. Imigrasi, organisme diperkenalkan ke ekosistem baru dengan berbagai macam metode. Biji, spora, dan hewan kecil mungkin terbawa angin atau arus air jarak jauh. Terkadang organisme begitu dibawa sebagai tumpangan di hulu atau usus hewan berpergian dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa hewan melakukan perjalanan saat dewasa, terbang, berenang, atau berjalan. Kematian, suatu organisme lahir dan akhirnya mati, itu fana. Kematian atau angka kematian ditentukan dengan membagi populasi awal dengan jumlah populasi yang meninggal selama interval yang diberikan. Jika lebih banyak organisme dalam suatu populasi mati daripada yang digantikan, dalam waktu tertentu populasinya akan berkurang. Jika angka kematian rendah, sebaliknya jika dibandingkan dengan kelahiran, populasinya akan bertambah.
Emigrasi pergerakan anggota keluar dari satu populasi adalah faktor utama. Kedua, yang mengurangi ukuran populasi. Pembubaran faktor yang memungkinkan organisme bermigrasi ke daerah baru adalah penting dalam menghilangkan anggota surplus dari populasi sumber. Struktur usia. Struktur usia merupakan faktor penting yang mempengaruhi kedua kelahiran dan kematian. Akibatnya, rasio berbagai kelompok umur dan seks ratio dalam suatu populasi menentukan produksi dalam saat ini suatu populasi dan menunjukkan apa yang mungkin diharapkan di masa depan. Secara khusus, jumlah wanita usia subur di suatu populasi sangat penting dalam mengevaluasi tingkat pertumbuhannya. Biasanya, dengan secepat populasi yang berkembang akan mengandung sebagian besar anak muda individu. Populasi rasioner dengan distribusi usia yang lebih merata kelas dan penurunan populasi sebagai besar orang tua di individu. Namun, suatu populasi mungkin melewati perubahan usia struktur tanpa mengubah ukuran. Contoh, pada tahun 1970, lebih dari 44% populasi di India berada berusia di bawah 15 tahun, tetapi di Inggris hanya 23% dari populasi di Indonesia di usia kelompok ini. Apa tontonan remaja para remaja dalam populasi India? Berarti angka kelahiran tinggi dan kematian bayi rendah. Suatu masyarakat yang dibentuk demikian dibebani dengan yang relatif besar jumlah individu yang tidak produktif. Ketika anak-anak dari tontonan mencapai usia reproduksi, suatu astronomis kenaikan jumlah penduduk akan terjadi jika angka kelahiran tetap sama, dan ini pada gilirannya akan sekali lagi menggemukkan kelompok para remaja. Jadi lonjakan populasi cenderung mengabadikan diri bersama-sama. Faktor-faktor di atas menentukan laju perubahan angka individu dalam populasi selama periode waktu tertentu. Pada dasarnya, menilai perubahan dinamis dalam suatu populasi sebagian besar berputar kita melacak penambahan ke populasi itu sejak lahir dan imigrasi, dan kerugian dari populasi yang sama karena kematian dan imigrasi. 3.3 Pertumbuhan penduduk dan regulasi. Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan jumlah individu yang ada di sebuah agregasi. Ini belum tentu hasil dari lebih banyak kelahiran dan pada kematian, tetapi mungkin disebabkan oleh peningkatan kesintasan, pemilihan ke kawasan organisme baru, dan spesies yang lebih dimakan atau faktor lain. Pertumbuhan populasi tanpa peningkatan emigrasi atau pemindahan oleh cara lain memang menyebabkan peningkatan kepadatan, yaitu ukuran populasi dalam unit ruang tertentu. Potensi biotik. Tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai oleh suatu populasi lingkungan tak terbatas disebut sebagai biotik. Populasi tersebut potensi. Pada kenyataannya tentu saja tidak ada organisme yang mencapai biotiknya potensial, karena satu atau lebih faktor yang membatasi pertumbuhan panjang sebelum ukuran populasi mencapai maksimum teoritasnya. Pembatasan seperti itu, faktor-faktornya meliputi kekurangan makanan, penyakit, persaingan, prediksi, akumulasi, limbah beracun, dan lain-lain. Ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan yang membatasi bahwa ada satu populasi kapasitas untuk laju pertumbuhan disebut sebagai ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan umumnya diukur sebagai perbedaannya antara potensi biotik baik suatu populasi dan laju aktualnya meningkat seperti yang diamati dalam kondisi laboratorium atau lapangan. Bentuk pertumbuhan penduduk. Akibat interaksi potensi biotik dan lingkungan resistensi, populasi cenderung memiliki pola karakteristik peningkatan atau bentuk pertumbuhan populasi. Kurva pertumbuhan berbentuk J atau eksponensial. Dalam spesies atau situasi di mana jenis bentuk pertumbuhan ini diizinkan, kepadatan populasi meningkat dengan cepat dalam bentuk eksponensial. Semakin banyak individu ditambahkan ke populasi, maka lebih cepat meningkat, karena semua yang ditambahkan juga berkembang biak, dan karenanya meningkat tingkat pertumbuhan total populasi. Laju pertumbuhan eksponensial berbentuk J ini dapat berhenti tiba-tiba. Seperti ketahanan lingkungan menjadi efektif kurang lebih secara tiba-tiba, populasi mengalami penurunan jumlah terlepas dari pengaturan kependudukan. Faktor regulasi dapat bertindak dengan cara yang bergantung pada kepadatan. Efek lebih kuat atau proporsi yang lebih tinggi dari populasi terpengaruh sebagai kepadatan populasi meningkat, atau dengan cara kepadatan independen. Efek yang sama atau proporsi konstan dan populasi terpengaruh terlepas dari kepadatan populasi. Faktor density independent. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran atau kematian tidak tergantung pada kepadatan populasi cenderung menjadi komponen abiotik dari ekosistem. Seringkali cuaca atau iklim termasuk yang terpenting faktor. Dingin yang ekstrim, panas tinggi, kekeringan, hujan berlebat atau badai hebat, dan bahaya geologi seperti gelosan gunung berapi, tanah longsor, dan banjir berdampak pada burung pada populasi tertentu. Faktor yang tergantung kepadatan. Mekanisme yang bergantung pada kepadatan cenderung mengurangi ukuran populasi, menurunkan kelahiran, atau meningkatkan kematian sebagai ukuran populasi meningkat.
Kebanyakan dari mereka adalah hasil interaksi antara populasi komunitas, terutama predasi. Tetapi beberapa di antaranya didasarkan pada interaksi dalam suatu populasi. Pertumbuhan populasi manusia. Populasi manusia telah berkembang pesat selama 3 abad terakhir. Pada tahun 2000, populasi di dunia telah mencapai 6 miliar dan memang begitu menggadangkan setiap 40 tahun sekitar 92 juta lebih orang ditambahkan ke dunia setiap tahun, menjadikan sekarang paling banyak spesies vertebrata di bumi. Ada alasan bagus untuk takut akan hal ini. Ledakan penduduk jika tidak segera diperiksa akan membawa bencana dari skala yang tidak diketahui. Banyak orang memiliki keyakinan yang sama bahwa kelebihan populasi pasti akan terjadi membawa keramaian, kemiskinan, kekerasan, dan degradasi lingkungan. Di pandangan ini, terlalu banyak orang yang mencoba untuk berbagi sumber daya yang terbatas di cara-cara yang melampauinya daya dukung bumi dan sistem pendukung kehidupan yang mengalami stres berlebihan yang menjadi sandaran kita semua. Ketakutan ini mengarah pada tuntutan untuk segera mengurangi program pengendalian kelahiran di seluruh dunia pertumbuhan populasi. Sejarah populasi manusia. Dalam sebagai besar sejarah kita, jumlah manusia tidak terlalu banyak dibandingkan dengan spesies lain. Studi tentang masyarakat berburu dan berkumpul menunjukkan bahwa total populasi di dunia mungkin hanya beberapa juta. Orang sebelum penemuan pertanian dan domestikasi hewan sekitar 10.000 tahun lalu, lebih besar dan lebih aman persediaan makanannya yang disediakan oleh revolusi pertanian memungkinkan populasi manusia tumbuh, mungkin mencapai 50 juta orang. Selama ribuan tahun, jumlah manusia meningkat sangat lambat sampai sekitar abad pertengahan. Populasi manusia diawasi penyakit, kelaparan, dan perang yang membuat hidup pendek dan tidak pasti kebanyakan orang. Di antara populasi alam yang paling merusak kontrol adalah wabah pes yang secara berkala melanda seluruh Eropa antara 1348 dan 1650. Selama tahun-tahun wabah terburuk antara 1345 dan 1350 diperkirakan setidaknya sepertiga dari orang Eropa yang populasi tewas. Namun hal ini tidak menghambat pertumbuhan penduduk untuk waktu yang lama. Pada 1650, akhir wabah besar terakhir, ada sekitar 600 juta orang di dunia. Populasi manusia mulai meningkat pesat setelah 16.000. Banyak faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan yang cepat ini. Peningkatan berlayar dan keterampilan navigasi merangsang perdagangan dan komunikasi antar bangsa. Perkembangan pertanian, sumber tenaga yang lebih baik, dan perawatan kesehatan dan kebersihan yang baik juga berperan. Kami sekarang berada di eksponensial atau pola kurva J pertumbuhan menggandakan waktu. Mungkin cara terbaik untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan adalah dengan istilah penggandaan waktu yang dibutuhkan untuk populasi menjadi 2 kali lipat, dan dengan asumsi bahwa tingkat pertumbuhannya saat ini tidak berubah. Melihat sebuah negara mengandalkan waktu dapat mengidentifikasinya sebagai sangat sedang atau kurang berkembang. Negara semakin pendek waktu penggandaan, negara yang kurang berkembang. Jadi misalnya dengan tingkat pertumbuhan tahun sebagai 3,0%, populasi Ethiopia akan berlipat ganda hanya dalam 20-30 tahun. Dalam istilah manusia ini berarti hanya untuk mempertahankan standar saat ini hidup. Segala sesuatu di Ethiopia perlu digandakan dalam 23 tahun. Makanan, produksi, penyajian pekerjaan, fasilitas pendidikan, tenaga medis, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Dampak pertumbuhan populasi manusia pada sumber daya alam dan ekosistem. Sudah ada 1,9 miliar orang yang sangat miskin, dan siapa selalu berpikiran bukan tentang makanan yang mereka makan, tetapi tentang makanan mereka berikutnya. Pertumbuhan populasi kecuali diimbangi dengan alam yang sesuai sumber daya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akan menciptakan pengangguran, tingkat melek huruf rendah, kekurangan perumahan, penipisan sumber daya, kekurangan makanan, kekurangan layanan sosial, kekurangan politik dan sosial, ekosistem tidak stabil, dan lain-lain. Dari semua masalah ini, penciptaan ekosistem yang tidak stabil adalah yang terburuk. Di dalam keadaan alami, bentuk kehidupan di bumi hidup dalam keseimbangan dengan lingkungan hidup mereka. Sumber daya yang tersedia bagi mereka mengatur jumlah dan aktivitas masing-masing spesies. Interaksi spesies ini bisa terjadi dengan produk limbah satu spesies yang sering menjadi sumber makanan itu. Manusia sendiri memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya di luar lingkungan terdekat mereka dan memproses sumber daya tersebut ke dalam bentuk yang berbeda dan lebih serbaguna. Kemampuan ini telah berhasil mungkin bagi populasi manusia untuk berkembang dan berkembang melampaui alam kendala. Tapi limbah alam dan limbah pabrik menghasilkan dan dilepaskan biosfer. Oleh peningkatan jumlah manusia ini, makhluk-makhluk telah mengganggu keseimbangan alam. Pengalaman beberapa dekade terakhir di Ethiopia telah menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah manusia, daya dukung penduduk lingkungan menurun. Tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi menyebabkan peningkatan permintaan akan sumber daya dan tingkat di mana ini sumber daya dieksploitasi.
Di Ethiopia, di mana teknologi belum disimpan kesempatan dengan tuntunan untuk produktivitas yang lebih besar, metode eksploitasi yang merusak lingkungan dan secara ekonomi kontraproduktif tanah dan sumber daya terkait hutan, sumber daya hewan, dan lain-lain adalah terpaksa untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Sebagai konsekuensi dari ini, kondisi iklim menjadi tidak menentu dan kualitas tanah menjadi buruk menurut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bab 4. Biosfer dan polusi. Biosfer, zona sempit yang menampung kehidupan, terbatas pada perairan bumi, sebagian kecil dari kerak bumi, dan bagian bawah bumi, udara sekitarnya. Polutan, zat apapun yang tidak dimiliki ekosistem pengalaman polusi sebelumnya dalam hal jenis atau jumlah dan yang dapat terakumulasi ke tingkat yang mengganggu atau berbahaya. Polusi, menambah beberapa zat eksogen di lingkungan yang berbahaya bagi organisme termasuk makhluk manusia. Konsentrasi biologi, meningkatkan konsentrasi sebuah zat yang relatif tidak dapat terurai stabil dalam jaringan tubuh dimulai dari tingkat trofik rendah dan terus meningkat organisme yang makan daripada yang dimakan juga di jaring makanan. Pencemaran lingkungan, pengenalan yang tidak diinginkan perubahan seperti konstitusi atau kualitas air, udara, dan tanah. Polusi sumber titik, polutan yang masuk ke saluran air tertentu melalui pipa, parit, gorong-gorong, dan lain-lain. Sumber pencemaran dan titik pencemaran yang mengalir atau meresap ke saluran air dan dari area daratan yang luas memasuki air melalui pipa atau saluran terpisah. Biochemical Oxygen Demand atau BOD, jumlah oksigen dibutuhkan mendegradasi menstabilkan limbah. Planet bumi beserta organisme hidup dan atmosfernya, udara, tanah, dan air yang menopang kehidupan dikenal sebagai biosfer. Biosfer meluas secara vertikal ke atmosfer sehingga sekitar 10 km, turun ke laut sampai ke kedalaman sekitar 35.000 kaki dan ke sekitar 23.000 kaki dari permukaan bumi itu sendiri tempat organisme hidup berada ditemukan. Biosfer terdiri dari cangkang tipis yang membungkus bumi, atmosfer, campuran gas yang menjulur keluar dari permukaan bumi, litosfer, mantel tanah yang membungkus inti bumi, hidrosfer terdiri dari lautan, danau, dan sungai. Polusi air. Air adalah salah satu yang paling penting dan berharga dari alam, sumber daya, dan pasokan air bersih yang teratur dan berlimpah penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan sebagai besar organisme hidup. Sebagai konsekuensi dari industrialisasi yang berkembang pesat dan berlebihan pertumbuhan populasi dan sebagian besar sungai, danau, dan lainnya, badan air semakin tercemar. Air dianggap sebagai tercemar bila kualitas atau komposisinya diubah secara langsung atau secara tidak langsung sebagai akibat dari aktivitas manusia, sehingga menjadi kurang cocok untuk minum, rumah tangga, pertanian, rekreasi, perikanan, atau tujuan lain. Sumber pencemaran air. Polutan dapat masuk ke saluran air melalui sejumlah jalur yang berbeda. Sumber pencemaran dapat dikategorikan sebagai dua, sumber titik polusi dan polusi sumber non-titik. Pabrik pembangkit listrik, instalasi pengolahan limbah, jamban yang langsung terhubung dengan air, badan diklasifikasikan sebagai sumber titik, karena mereka melepaskan polusi dari lokasi tertentu. Sebaliknya, sumber non-poin dari polusi air tersebut atau menyebar tidak memiliki lokasi tertentu di mana mereka dibuang ke badan air tertentu. Bukan poin sumber termasuk limpasan dari ladang pertanian dan tempat pemberian pakan, konstruksi situs jalan, dan tempat parkir. Jenis dan pengaruh polusi air. Meskipun jenis, sumber, dan efek pencemaran air ini seringkali terkait, akan lebih mudah untuk membaginya ke dalam kategori utama untuk diskusi. Berikut adalah beberapa yang paling penting sumber dan efek dari setiap jenis polutan. Yang pertama ada agen penular. Polutan air yang paling serius dalam hal kesehatan manusia adalah organisme patogen. Di antara yang paling penting ditularkan melalui air penyakitnya adalah demam tifoid, kolera, bakteri, dan disentri, amuba, polio, hepatitis, dan skistosomiasis. Sumber utama patogen ini berasal dari yang tidak diobati atau tidak tepat mengolah limbah manusia, tempat pemberian pakan hewan atau ladang di dekat aliran air, dan pabrik pengolahan makanan dengan fasilitas pengolahan limbah yang tidak memadai juga adalah sumber organisme penyebab penyakit. 2. Limbah yang menuntut oksigen. Jumlah oksigen terlarut dalam air merupakan indikator yang baik kualitas air dan jenis kehidupan yang akan didukungnya. Oksigen ditambahkan ke air dengan difusi dari udara, terutama saat turbulensi dan pencampuran tingkat tinggi. Dan dengan fotosintesis tumbuhan hijau dan alga, oksigen dikeluarkan dari air melalui respirasi dan proses kimiawi yang mengkonsumsi oksigen. Penambahan bahan organik tertentu seperti limbah kertas pulp atau limbah pengolahan makanan menjadi merangsang oksigen konsumsi oleh pengurai. Dampak materi ini pada kualitas air dinyatakan dalam oksigen biologis demand atau BOD. Tes standar jumlah oksigen terlarut dimanfaatkan oleh makroorganisme.
Nutrisi dan eutrofifikasi tanaman. Tumbuhan air membutuhkan unsur hara tertentu untuk kesehatan pertumbuhan dan metabolisme. Kelebihan dari elemen-elemen penting ini dari sumber segala pabrik pengolahan, limbah, limpasan, dan tempat pemberian pakan hewan atau tanah pertanian di Sebagaimanapun dapat mengakibatkan populasi tanaman ledakan yang menyebabkan penurunan kualitas air yang serius dan perubahan radikal dalam komposisi spesies, danau yang diberi makanan berlebihan, kolam atau aliran. Proses di mana badan air menjadi sangat kaya dengan nutrisi dan sebagai hasilnya menghasilkan kelimpahan yang berlebihan kehidupan tumbuhan dikenal sebagai eutrofikasi. Buah ipon bisa dijadikan contoh klasik dalam eutrofikasi yang telah mendapat dukungan pembuangan limbah padat dan cair dari penduduk kota Jima, Ethiopia Barat Daya, dan sekarang dalam proses diubah menjadi sebuah daerah berawal. Meskipun eutrofikasi dapat terjadi di aliran lambat, teluk dan muara ini paling umum di danau dan kolam. Hal ini karena danau tidak seperti badan air yang mengalir menyiram dengan sangat lambat sehingga air limbah yang mengandung nutrisi atau limpasan yang dimasukkan ke dalam danau cenderung tetap ada di sana selama bertahun-tahun. Bahan kimia anorganik beracun. Bahan kimia beracun dan anorganik yang dimasukkan ke dalam air sebagai akibat dari manusia kegiatan yang telah menjadi bentuk pencemaran air yang paling serius. Di antara bahan kimia yang menjadi perhatian terbesar adalah logam berat seperti merkuri, timbal, timah, dan kadmium. Bahan anorganik lainnya seperti asam, garam, nitrat, dan klorin yang biasanya tidak beracun dalam kadar rendah. Konsentrasi dapat menjadi cukup pekat untuk menurunkan air kualitas atau mempengaruhi komunitas biologis. Bahan kimia organik. Ribuan bahan kimia organik sintetis alami yang berbeda digunakan dalam industri kimia untuk membuat pestisida, plastik, pigmen, dan produk-produk lain. Banyak dari bahan kimia ini sangat beracun. Paparan pada konsentrasi yang sangat rendah dapat menyebabkan cacat lahir, kelainan genetik, dan kanker. Mereka juga bisa bertahan di lingkungan karena memang bertahan terhadap degradasi dan racun bagi organisme yang menelannya. Kontaminasi air permukaan dan air tanah oleh bahan kimia ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia. Sumber penting bahan kimia organik beracun di dalam air tidak tepat, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, serta limpasan pestisida yang dari ladang pertanian, hutan, pinggir jalan, dan tempat lain di mana mereka berada digunakan dalam jumlah banyak. Polusi termal. Banyak proses industri menciptakan masalah pencemaran termal oleh membuang panas ke dalam lingkungan hidup. Industri semacam itu menggunakan banyak air untuk keperluan pendinginan dan mengembalikan air ini ke aliran dengan suhu yang lebih tinggi. Dampak merugikan dari polusi termal meliputi perubahan komposisi spesies, ikan bisa bermigrasi atau mati lemas karena hangat air menahan lebih sedikit oksigen daripada air dingin. BOD air naik, meningkatkan kerentanan organisme air terhadap penyakit, siklus reproduksi ikan dan organisme lainnya mungkin terganggu. Polusi udara. Pencemaran udara terjadi melalui pengayaan, kontaminasi pada atmosfer atau udara dengan gas berbahaya dan yang tidak diinginkan lainnya. Zat yang disebabkan sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar dan lainnya pelepasan gas oleh berbagai industri dan mobil. Sumber polutan udara. Polutan udara berasal dari berbagai sumber dan mengandung beragam bahan kimia. Semua udara mengandung kontaminan alami seperti serbuk sari, jamur spora, dan partikel asap dan debu dari kebakaran hutan dan letusan vulkanik. Ini mengandung karbon dioksida yang terjadi secara alami dan pemecahan metana, hidrokarbon dan hidrogen sulfida dan metana dari dekomposisi anaerobik bahan organik. Berbeda dengan pencemaran udara sumber alam dan kontaminan yang berasal dari antropogenik. Tenaga pembakaran batu bara, pabrik-pabrik peleburan logam, kendaraan termasuk yang sumber utama antropogenik polutan udara. Polutan udara utama dan dampaknya. Polutan udara yang paling umum dan teridentifikasi dengan baik adalah sebuah partikulat yang ditangguhkan mencakup semua hal partikulat seperti serbuk sari, jelaga, debu, abu, asap, dan lain-lain. Polutan semacam itu mudah dilihat dan umum dialami, orang bisa dengan mudah dibuat untuk menyadarinya. Kerusakan partikulat tersuspensi adalah kerusakan cat bangunan, kotoran menjadi pakaian, visibilitas yang tidak jelas, mengorosi logam. Saat terhirup, partikel tersuspensi mengiritasi saluran pernapasan sistem. Sulfur dioksida atau SO2
Sulfur dioksida merupakan polutan tak berwarna yang sebagian besar dilepaskan dari industri dan pembangkit listrik. Begitu sampai di atmosfer, SO2 bisa melanjutkan dioksidasi menjadi sulfur trioksida yang bereaksi dengan uap air atau larutan dalam tetesan air membentuk asam sulfat H2SO4, yaitu menyebabkan hujan asam. Sulfur dioksida mengiritasi sistem pernapasan, mengorosi logam dan patung, merusak visibilitas, membunuh atau menghambat pertumbuhan tanaman, merupakan prekursor pengendapan asam. Karbon monoksida tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak menyebabkan iritasi, tetapi sangat beracun. Ditemukan pada konsentrasi tinggi di daerah perkotaan, itu sebagian besar dirilis dari kendaraan bermotor, pembakaran kayu bakar, dan industri. CO adalah produk dari pembongkaran yang tidak sempurna. Efeknya adalah mengikat hemoglobin dalam darah, menggantikan oksigen yang demikian mengurangi jumlah oksigen yang dibawa dalam darah, memperlambat proses mental dan waktu reaksi. Nitrogen dioksida adalah gas berwarna dibandingkan gas lainnya. Terbentuk saat pembakaran terjadi pada suhu tinggi. Sumber NO2 adalah pembangkit listrik dan emisi mobil. Nitrogen dioksida menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi visibilitas dengan asap kuning kecoklatan yang terbentuk, berkontribusi dalam membentukkan hujan asam. Ozon adalah salah satu penyusun oksidan fotokimia. Oksidan fotokimia terbentuk dari serangan kompleks reaksi kimia ketika NO2 dan hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dan sinar matahari untuk menghasilkan kabut fotokimia. Ozon terbentuk dari bagian atas atmosfer, yaitu di stratosfer, memberikan perisai berharga untuk biosfer dengan menyerap yang termasuk radiasi ultraviolet. Di udara, troposfer, bagaimanapun ozon adalah zat pengoksidasi kuat dan merusak tumbuhan, bahan bangunan seperti cat, karat, dan plastik, dan jaringan sensitif seperti mata dan paru-paru. Hidrokarbon. Senyawa tersebut mengandung atom hidrogen dan karbon dalam berbagai variasi kombinasi adalah gugus hidrokarbon. Contohnya adalah benzena dan benzo. Timbal adalah logam beracun yang berasal dari emisi mobil bensin bertimbal. Timbal adalah racun metabolik dan racun saraf, mengikat enzim esensial dan komponen seluler yang menonaktifkan mereka. Pencemaran tanah. Manusia dan hewan menggunakan sumber daya yang dapat disuplai bumi keberadaannya selama jutaan tahun. Bumi menjadi sumber daya alam juga digunakan untuk pembuangan limbah yang kami hasilkan. Bahkan di masyarakat primitif, para pemburu dan pengumpul pembuang sampah mereka di dekat gua mereka. Limbah padat adalah limbah yang timbul dari aktivitas manusia dan hewan yang biasanya padat yang dibuang sebagai tidak berguna atau tidak diinginkan. Ini mencakup massa heterogen yang dibuang. Dari sebagian besar masyarakat perkotaan serta yang lebih homogen, akumulasi limbah pertanian, industri, dan mineral, persoalan persampahan ternyata tidak separah sekarang. Di masa lalu, jumlah penduduk di masyarakat perkotaan dan pedesaan tidak begitu berpenduduk. Tapi, masalah sampah dimulai sejak dulu manusia berkumpul dalam suku, desa, dan komunitas. Praktik membuang sampah ke jalan, galeri, di mana saja di halaman dan daerah kosong menyebabkan perkembangan tikus dan lalat. Misalnya dalam Eropa karena penumpukan limbah pada saat pembentukan komunitas besar mengakibatkan peningkatan populasi tikus. Dulu selama waktu itu, pandemi wadah besar menewaskan ratusan orang, ribuan orang di dunia. Ilmu kesehatan masyarakat saat ini. Pestisida merupakan bahan yang mematikan hama dan vektor penyakit pertanian dan kepentingan kesehatan masyarakat. Pestisida dibagi lagi ke dalam kelompok sesuai dengan organisme targetnya. Yang pertama ada insektisida, itu membunuh serangga, rodentisida membunuh tikus, dan herbasida membunuh gulma, dan yang terakhir nematisida membunuh nematoda. Insektisida itu dalam jumlah besar digunakan sebagai macam serangga yang termasuk racun perut yang dibawa ke tubuh melalui mulut, racun kontak menembus melalui dinding tubuh, dan fumigan memasukkan serangga melalui pori-pori pernapasannya. Insektisida anorganik bertindak sebagai racun lambung, timbal arsenat, bais hijau, dan sejumlah produk lain yang mengandung tembaga, sten, merkuri, atau belerang adalah contoh insektisida anorganik. Kebanyakan produk ini cukup beracun bagi manusia serta serangga. Botani. Ekstrak tumbuhan tertentu adalah racun kontak yang sangat efektif merobohkan serangga dengan cepat. Kemudian, kebanyakan olahan tumbuhan tidak racun bagi manusia dan dapat digunakan dengan aman. Hidrokarbon terklorinasi adalah racun kontak DDT
klorden, linden, endrin, alderin adalah beberapa hidrokarbon terklorinasi. Insektisida ini adalah spektrum luas dan bertindak terutama pada sistem saraf pusat, menyebabkan serangga mengalami serangkaian kejang sebelum kematian. Mereka juga gigih dari lingkungan sangat lambat dan karena itu mempertahankan keaktifan relatif periode lama setelah aplikasi. Organofosfat adalah racun kontak spektrum luas, tidak seperti hidrokarbon terklorinasi. Organofosfat tidak persisten, biasanya rusak 2 minggu atau kurang setelah aplikasi. Mereka meracun saraf yang bertindak untuk menghambat enzim kolinesterase, menyebabkan serangga kehilangan koordinasi dan kejang. Metilperatoin, halosidrin, dan malatoin adalah contoh dari grup ini. Karbamat adalah racun kontak bertindak dengan cara mirip dengan organofosfat. Karbamat banyak digunakan dalam pekerjaan kesehatan masyarakat dan pertanian karena serangga-serangga yang lebih cepat rendah toksisitas bagi mamalia. Manfaat pestisida: pengendalian penyakit serangga, tikus, dan kutu, berfungsi sebagai vektor dalam transmisi. Jumlah patogen dan parasit penyebab penyakit malaria, demam kuning, trypanosomiasis, onchocerciasis, dan wabah kematian hitam. Beberapa penyakit manusia ditularkan oleh vektor penyakit serangga dengan hewan pengerat. Semua penyakit tersebut bisa dikurangi dengan hati-hati dalam penggunaan insektisida. Perlindungan tanaman. Penyakit tanaman, serangga, predator burung, dan persaingan dengan gulma mengurangi hasil panen di seluruh dunia setidaknya sepertiga. Kerugian pasca panen. Hewan pengerat, serangga, dan jamur mungkin sebanyak 20-30 lainnya. Tanpa penggunaan pestisida, kerugian ini mungkin lebih tinggi. Bahan radioaktif. Ada berbagai macam atom dari setiap unsur, masing-masing dengan riasan yang sedikit berbeda. Sebagai radioaktif, sebagian tidak radioaktif. Ketika bahan radioaktif dilepaskan ke lingkaran, mereka menjadi tersebar dan encer. Tetapi bisa juga menjadi terkonsentrasi pada organisme hidup dan selama transfer rantai makanan oleh berbagai cara. Zat radioaktif mungkin juga sederhana, pengantar ekologi. Terakumulasi dalam air, tanah, sedimen, atau udara jika masukan melebihi tingkat peluruhan radioaktif alami. Bahan radioaktif memiliki sifat kimia yang sama dengan bentuk non-radioaktif. Jadi, yodium radioaktif misalnya bisa dimasukkan ke dalam tiroksin, hormon tiroid. Yodium non-radioaktif, strontium 90 adalah zat radioaktif. Ini kimiawi dan sangat mirip dengan kalsium, dan dengan demikian cenderung terakumulasi di tulang dan jaringan lain yang kaya akan kalsium. Juga dapat merusak pusat pembentukan darah di sumsum tulang. Pencegahan dan pengendalian pencemaran seperti halnya penyakit, pencegahan polusi jauh lebih baik dan lebih diinginkan daripada obatnya. Ada berbagai cara yang bisa diambil mencegah polusi. Berikut adalah langkah-langkahnya: daur ulang dan penggunaan kembali bahan limbah, pengurangan limbah, kontrol penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah dengan tepat, pengelolaan limbah sebelum dibuang, penggunaan sumber energi lebih bersih seperti energi matahari, angin, dan lain-lain, mengurangi emisi polutan udara dengan menggunakan teknik yang berbeda, dan perumusan aturan dan regulasi. Bab 5. Sumber daya alam dan konservasinya. Tujuan pembelajaran, di akhir bab ini siswa akan mampu membuat daftar berbagai jenis dan kelompok sumber daya, mendiskusikan metode konservasi yang berbeda, menyebutkan sumber energi yang ramah lingkungan, dan definisi istilahnya. Ada energi, kapasitas untuk melakukan pekerjaan, mineral, nutrisi anorganik yang banyak ditemukan di bumi, mulsa, lapisan bagian bahan organik yang dioleskan ke tanah, sumber daya terbarukan, sumber daya yang bisa diganti atau bisa diulang oleh proses alami, dan daur ulang pengolahan bahan yang dibuat menjadi baru berguna untuk produk berguna, tidak sama dengan penggunaan kembali materi untuk aslinya, tetapi setelah ini sering digunakan secara bergantian. Yang keenam ada pengomposan, itu proses pembuatan kompos dengan cara dekomposisi sayuran dan organik. Tergradasi limbah lainnya. Sumber daya adalah informasi, materi, atau layanan yang berguna. Dengan ini generalisasi kita dapat membedakan antara sumber daya alam, barang, dan layanan yang disediakan oleh lingkungan kita, termasuk bak penampung limbah. Sumber daya manusia yang terdiri dari kebijakan manusia, pengalaman, keterampilan, tenaga kerja, dan perusahaan, berguna untuk membedakan antara exhaustible, renewable, dan intangible.
Sumber daya, peradaban modern mengandung risiko tinggi kemunduran yang tidak dapat diubah lingkungannya yang menyertai kelebihan penduduk. Produksi berlebih, kelebihan pemborosan dan eksploitasi dengan proporsi yang terus menurun. Produk yang bermanfaat misalnya mineral, gangguan apapun secara luas kerangka hubungan antara organisme hidup dan lingkungan mereka dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya masyarakat manusia. Sumber daya alam secara luas dapat diklasifikasikan menjadi biologis dan non-biologis, dan termasuk sumber daya seperti mineral dan industri, pertanian, kehutanan, dan sumber daya pangan, tenaga dan energi, tanaman dan hewan, jangkauan air. Seperti dijelaskan di atas, sumber daya mungkin saja terbarukan atau tidak terbarukan. Sumber daya biologis seperti ikan berasal dari laut tentu saja dapat diisi ulang, tetapi sumber daya seperti nitrogen, besi, dan energi mungkin saja suatu saat dapat diperbarui melalui tidak sama luasnya sebagaimana di hutan dan perikanan. Sumber daya abstrak atau tidak berwujud termasuk ruang terbuka, keindahan, ketenangan, kejeniusan informasi, keagamaan, dan kepuasan, tidak seperti yang berwujud sumber daya sering kali ditingkatkan dengan digunakan dan dikalikan dengan berbagi. Sumber daya non-material ini dapat menjadi penting secara ekonomi. Jenis sumber daya alam, berfungsinya ekosistem termasuk langsungan hidup manusia dan kebahagiaan tergantung pada kesadaran pelestarian dan ulang. Sumber daya alam seperti mineral, air, tanah, dan sumber energi, namun sumber daya ini tidak terbatas dan masih banyak negara yang terus memiliki produk nasional bruto yang terus meningkat berdasarkan praktik usang dan boros. Setiap gangguan dalam kerangka luas antar hubungan antara organisme hidup dan lingkungan dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan untuk masyarakat manusia. Sumber daya hutan. Hutan tersebar tidak merata di bumi besar dan padat. Daerah berpenghuni terkadang tertutup hutan dengan baik, padahal daerah tropis, lembab, dan hutan boreal yang jarang penduduknya sabuk adalah hutan yang dominan. Sekitar 20% dari kawasan hutan berada di bekas Uni Soviet. Afrika, Amerika Tengah, dan Selatan masing-masing sekitarnya 16% dibagikan antara Amerika Utara dan Asia, dan 4% terjadi di Eropa. Itu sedang dihancurkan dengan cepat di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, hutan ditebangi dengan laju sekitar 5 juta hektar per tahun. Di Afrika 2 juta hektar per tahun. Di Amerika Selatan 8 juta hektar per tahun. Sebagian besar jenis dan kepadatan hutan alam vegetasi Ethiopia menyampaikan curah hujan dan distribusi suhu pola. Meskipun gangguan manusia dan penyalahgunaan telah cerdas mengubah pola tersebut, struktur dan komposisi diperkirakan alami. Vegetasi negara sebelum perubahan buatan manusia terjadi signifikan terjadi 34% hutan menutupi sebagian besar dataran tinggi, 20% hutan dan sabana pohon, dan 32% padang rumput dan stepa. Saat ini hanya 3-4% dari tanah yang berada di hutan, 8% di hutan dibudidayakan. Sebagai besar lahan telah menggantikan hutan dan proyek pembangunan berkontribusi sebagian mereka dengan pengembangan yang jelas seperti yang terjadi pada Gilgit, konstruksi bendungan, pembangkit listrik, tenaga air. Konsekuensi perusakan hutan adalah pengatur ekosistem yang penting. Mereka bekerja secara signifikan efek pada anggaran air dan siklus hidrologi di bidang hujan lebat. Tumbuhan hutan mencegat sebagian besar hujan ini air menguap dengan cepat dan kembali ke siklus hidrologi. Istilah negatif tanah adalah zat yang luar biasa, sumber kehidupan dari keindahan yang mencengangkan. Kompleksitas dan kerapuhan. Setengah dari kandungan tanahnya mineral dan sisanya adalah udara dan air bersama sedikit organik, materi dari sisa tumbuhan dan hewan. Kita menghadapi kelangkaan lahan pertanian yang baik untuk memberi makan dunia, populasi manusia yang berkembang pesat. Dengan pemeliharaan yang hati-hati, tanah adalah sumber daya yang manusia diperbarui dan diisi ulang, diperbarui tanpa batas waktu. Pertanian adalah area di mana tanah sangat penting dan juga paling sering hilang karena erosi. Oleh karena itu, potensi terbesar untuk konservasi pembangunan kembali tanah terletak pada praktikum pertanian. Pertimbangan terpenting adalah letak praktik pertanian. Karena kesalahan pada pengurusannya di Ethiopia, sekitar 2 miliar ton tanah terkikis setiap tahun, mengurangi kapasitas produksi dan pangan negara sebesar 2-3% per tahun. Sekitar 5% dari dataran tinggi telah berkembang pesat terkikis pada pertengahan 1980-an, 4% telah hilang akibat pertanian erosi, dan hanya 18% yang relatif bebas dari erosi. Sumber daya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan seperti memindahkan materi dalam jarak tertentu atau menyebabkan perpindahan panas antara dua benda yang berbeda suhu. Minyak gas alam dan produk minyak bumi
lainnya merupakan produk utama sumber energi untuk menggerakkan perekonomian kita. Sumber energi lainnya adalah panas dari matahari, panas dari bumi, dan pemanfaatan angin laut dan pasang surut. Kincir air dan air panas dari thermal matahari telah digunakan sebagai sumber energi beberapa negara. Banyak negara berkembang sangat bergantung pada kayu dan bahan bakar, misalnya arang, dan pada tingkat yang lebih rendah limbah tanaman sebagai milik sumber energi mereka. Konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam dalam arti luas selalu menjadi salah satu yang paling banyak mengaplikasikan penting dari ekologi. Konservasi secara luas berarti suara perencanaan penggunaan tanah atau air berkaitan dengan pemeliharaan sistem alam dengan moderat, sistematis, terencana, dan pemanfaatan dan eksploitasi yang diatur untuk keuntungan jangka panjang umat manusia. Ekosistem alam yang tidak dimodifikasi serta ekosistem yang dimilikinya telah diubah ke tingkat yang berbeda melalui aktivitas manusia, mungkin diharapkan memainkan peran penting dalam pengembangan masa depan biologi lingkungan. Ekosistem yang tidak dimodifikasi merupakan sejenis. Tujuan konservasi ada dua: menjamin kelestarian lingkungan yang berkualitas bertimbangkan estetika dan rekreasional serta keutuhan produk, dan untuk memastikan hasil yang berkelanjutan dari tumbuhan, hewan, dan yang bermanfaat, bahan yang bermanfaat untuk membangun siklus panen yang seimbang dan pembaruan. Selain konservasi sumber daya alam, manusia juga sangat luhur peduli dengan pelestarian kualitas lingkungan sebagaimana adanya. 2 dekade terakhir telah ditunjukkan dan direalisasikan sebagai mana bahwa pria itu mampu menyebabkan perubahan signifikan pada lingkungan baik secara internasional atau tidak sengaja, kehilangan hidup karena banjir, kekeringan, angin topan, dan lain-lain. Mengenai konservasi mineral, ada potensi besar memperluas pasokan mineral ekonomi kita dan mengurangi efeknya penambangan dan pemrosesan melalui daur ulang untuk menakut-nakuti dan atau menyinggung logam berharga. Produk limbahnya dieksploitasi dengan menggunakan sumber daya metode daur ulang. Di sisi lain, material baru bisa dikurang konsumsi mineral, teknologi baru dikembangkan. Emigrasi, pergerakan anggota keluar dari suatu populasi, struktur usia yang merupakan faktor penting yang memengaruhi kedua kelahiran dan kematian. Bab 4, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dalam bab 4 ini dijelaskan tentang biosfer dan polusi. Dan polusi itu dijabarkan dengan polusi air, yang berarti bila kualitas disebut tercemar apabila kualitas dan komposisinya terubah secara langsung atau secara tidak langsung sebagai akibat dari aktivitas manusia sehingga menjadi kurang bagus atau kurang baik untuk diminum, untuk rumah tangga, pertanian, dan rekreasi, perikanan, atau tujuan lain. Terus ada juga polusi thermal, yang dimana banyak proses industri menciptakan masalah pencemaran thermal oleh membuang panas dalam bentuk air panas, udara, atau limbah ke dalam lingkungan hidup. Lalu ada polusi udara. Pencemaran udara terjadi melalui pengayaan atau kontaminasi pada atmosfer atau udara dengan gas berbahaya dan yang tidak diinginkan lainnya. Pada bab 5, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sumber daya alam. Bab 5 ini menjelaskan sumber daya alam dan konservasinya. Sumber daya alam adalah informasi, materi, atau layanan yang berguna. Dengan ini, generasinya, kita dapat membedakan antara sumber daya alam dan layanan yang disediakan oleh lingkungan kita, termasuk bak penampungan limbah. Dengan pemeliharaan yang hati-hati, tanah dapat diperbarui dan didaur ulang tanpa batas waktu. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini adalah buku ini pada bab 1-nya ini menjelaskan tentang prinsip ekologi, bab 2 menjelaskan tentang ekosistem, bab 3 menjelaskan tentang dinamika populasi, bab 4 menjelaskan tentang biosfer dan polusi, dan bab 5 menjelaskan tentang sumber daya alam dan konservasinya. Alur dari buku ini menurut saya sangat beraturan karena dari awal dia menjelaskan tentang teorinya dulu, prinsip ekologi, lalu kemudian masuk ke komunitas biotik ekosistem. Pada ekosistem ini dijelaskan secara rinci tentang struktur ekosistem, tentang rantai makanan, jaring makanan, dan pada bab 3 ini dijelaskan tentang dinamika populasi, yang dimana di dinamika populasi ini menjelaskan secara rinci tentang
hal yang mempengaruhi ukuran populasi, yang dimana ada beberapa faktor yaitu natalitas, imigrasi, kematian, emigrasi, struktur usia. Lalu pada bab 4 dijelaskan tentang biosfer dan polusi, dimana pada bab ini dijelaskan dan dirincikan dengan selengkap tentang berbagai macam polusi dan hal yang terjadi di biosfer. Polusi air terbagi menjadi polusi terbagi menjadi polusi air, polusi termal, dan polusi udara. Pada bab 5 dijelaskan tentang sumber daya alam dan konservasinya. Pada bab ini dijelaskan tentang rincian apa itu sumber daya alam dan bagaimana cara kita menjaganya atau konservasinya dengan pemeliharaan yang hati-hati kuncinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalau kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.